Guys, aku mau kasih review jujur ya dengan aplikasi Xvolt ini mengenai keuntungan dan kekurangannya. Ini adalah review jujur ya, yang sudah aku alami kurang lebih 1 tahun. Jadi aplikasi ini itu sebenarnya menguntungkan, tapi ada beberapa minusnya guys. Nah, oleh karena itu teman-teman silakan like dulu dan share video ini guys, biar rame dulu guys. Nah, jadi buat kamu yang pemula ya, yang paling sering ditanyakan ke aku itu adalah, Bang, gimana cara dapat duitnya? Yang kedua, cara beli petnya ini, karena di sini ada namanya Xpret ya. Karena ada dua ya, pet yang di atas ini pet yang gratis dan Xpret yang di bawah itu yang berbayar atau beli gitu kan guys. Sama berapa lama balik modalnya guys. Nah, yang paling sulit dijawab itu sebenarnya adalah berapa lama balik modalnya. Nah, balik modal itu sebenarnya kembali ke teman-teman semuanya sih. Nanti tak jelasin ya, disimak video ini. Jadi aku mau jelasin dulu nih guys. Mungkin teman-teman tuh banyak yang berpikir apakah Xvolt tuh berbahaya atau enggak, aman enggak, kayak gitu kan. Si aplikasi Xvolt ini aman enggak, apakah dia sudah berizin atau enggak ya. Jadi aku jawab, kalau diomongin dia punya izin di Indonesia, dia belum punya izin guys. Dia bilangnya itu adalah perusahaan dari Singapura, tetapi developernya itu ada di Vietnam. Jadi enggak, teman-teman enggak akan kaget gitu dengan beberapa banyak yang masih teksnya itu masih bahasa-bahasa bahasa-bahasa ini Vietnam guys. Misalnya aku share kayak gini kan, nanti itu kalau kita share yang di Telegram guys, yang di Telegram tuh tulisannya teksnya itu masih bahasa Vietnam guys. Jadi kayak gitulah intinya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya aman atau enggak, ya namanya sebuah platform tuh bisa aja aman, bisa aja enggak guys. Enggak beda jauh kamu main sebuah aplikasi lah, dimanapun itu dia juga bisa bangkrut gitu kan. Artinya juga bisa aja enggak aman gitu. Nah, yang paling penting sebenarnya mau aman atau enggak guys, sejauh ini dari pengalamanku ya, aku bilang hari ini, disclaimer dulu ya, hari ini itu dia masih lancar untuk membayar. Ke depan kita nggak tahu, kembali lagi ke update-update-nya si Xvolt ini ke depan seperti apa. Nah, kalau ditanya apakah aplikasi Xvolt ini benar-benar membayar, jawabannya membayar guys. Ini guys, aku tunjukin ya. Ini hari ini aku masih ada sisa 1.800.000 ya. Ini yang di sini, di luar yang sudah aku setting jual nih guys. Jadi kalau dihitung-hitung, ini kan aku udah setting jual nih guys, tokenku guys. Tuh. Ini kalau aku laku semua, ini totalnya yang masih belum aku tarik ya, itu kurang lebih 3 juta guys. Nah, jadi kalau ditanya apakah dia benar-benar membayar guys, ini cek di bagian withdraw ya. Ini aku cuma nunjukin ya, aku nggak bilang teman-teman harus percaya nih. Jadi dipikir nanti aku hoax gitu ya, atau hoax gitu. Nah, ini aku benar-benar narik guys. Jadi ini lancar, mau ke OVO, GoPay, Dana, bahkan ke mana itu, ke dompet-dompet kripto tuh aman guys. Sejauh ini masih lancar lah, walaupun kadang delay, cuman itu masih aman lah sejauh ini, kayak gitu ya. Nah, selanjutnya itu yang teman-teman harus paham itu ada dua hal ya di sini. Ada namanya token. Jadi teman-teman yang belum pernah main kripto harus paham dulu dengan istilah token-token ini guys. Nah, di dalam aplikasi Xvolt itu ada dua token ya. Tokennya itu ada token bullet di pojok kanan atas nih ya, token bullet ini didapat dari main games. Jadi main game kayak gitu nanti dapat reward. Nah, reward itu dari menjalankan misi game itu dapat tadinya token bullet. Nah, yang kedua itu token world. Nah, ini token dia ya yang belum di listing. Nah, kalau ditanya apakah dia sudah listing bang, apakah dia sudah TGE bang, belum guys, ini masih testnet. Cuman dia sudah coba mainkan kayak gitu, tapi belum di listing nih guys. Nah, itu jadi teman-teman tuh bisa jual nanti tokennya. Ini udah bisa dijual di dalam internalnya dia kayak gitu. Ini bisa beli dan jual. Kalau dijual nanti teman-teman tuh bisa dapat USDT. Jadi buat teman-teman yang belum mengerti kripto, nah USDT itu adalah stable coin ya, anggapnya adalah standarnya dia kayak penghubung gitu loh guys, antara mata uang kripto dengan nanti yang bisa menjadi tolak ukur atau nilai yang bisa dibandingkan gitu. Karena USDT itu setara dengan US dollar ya. Jadi 1 USDT itu sama dengan 1 US dollar, sama. Jadi kalau kita mau konversi ke rupiah itu kan akan lebih mudah kalau udah satuannya itu mata uangnya itu USDT atau US dollar ini guys. Nah, nanti token bullet dan token world itu bisa kamu jual untuk dapat USDT. Kalau udah punya USDT, kamu baru bisa melakukan penarikan atau withdraw guys. Nih, misalnya aku punya
10 kayak gitu. Nanti aku bisa withdraw senilai Rp155.640 untuk kurs hari ini kayak gitu guys. Nah, jadi ini dari segi positifnya ya guys, segi positifnya dia benar-benar bisa membayar. Ada dua cara dari main games ini dapat token bullet, dan sekarang ini ya di tahun 2025 ini update dari aplikasi Xvolt itu dia meluncurkan dengan konsep AI agent guys. Nah, AI agent itu ada tiga ya, ada tiga tipe. Teman-teman kalau mau cek tuh di bagian pet gini, ini aku nambang di Express ya. Nah, di sini tuh ada tiga tipe guys. Yang warna ungu ini tipenya adalah hybrid. Hybrid itu artinya ditambang dulu, di mining dulu, setelah market capnya 2 juta baru bisa ditradingkan. Nah, tapi yang warna gini, yang CU flag ini, yang ada oranye ini teman-teman, ini konsepnya trading. Jadi teman-teman tuh bisa langsung membeli tokennya kapanpun ya, mau membeli berapapun dan menjual kapanpun, bisa kapan saja. Jadi ini konsepnya kayak trading kripto itulah ya, mirip kayak gitu. Terus kemudian ada yang full mining nih guys, yang kayak gini misalnya. Nah, ini misalnya Bidero nih guys. Yang lain lah ya, tak kasih contoh. Nah, misalnya nih Fox EQ ini. Nah, ini full mining guys, jadi kamu harus membeli dulu, namanya computing power, dan itu tidak permanen gitu ya. Jadi membeli computing power tuh ini guys, powernya ini untuk nambang kayak kamu mining itu loh. Walaupun ini sebenarnya cuman konsep aja sih, karena memang sebenarnya bukan real menambang gitu kan, karena dia bukan proof of work ya. Ini cuman istilah kayak miningan gitulah ya. Nah, konsepnya gitu kan. Jadi kamu harus membeli dulu computing power ini. Kamu mau cari powernya yang apa gitu kan, dari AI agentnya ini gitu kan. Kamu beli kalau pakai Express harganya 300 token world, kalau pakai pet yang gratisan harganya 50 token world. Ini durasinya beda-beda guys. Kalau yang ini yang pet gratisan, kalau mau beli ini computing powernya di sini itu 45 hari. Kalau yang di Express itu 90 hari guys. Karena memang lebih besar yang ini pakai Express, dan kalau kamu nambang ya, mining, hasilnya itu masuknya besok guys. Jadi kamu kalau tanya kok nggak masuk, ya masuknya besok guys gitu kan. Ini sisi positifnya guys. Nah, sisi negatifnya dia itu karena kebanyakan sekarang tuh AI agent guys ya, AI agent kayak gini. Jadi yang untuk bagi pemain yang gratisan kan hanya bisa mengandalkan di sini guys, yang dari game-game itu. Nah, ini gamenya jarang diupdate, maksudnya cuman begini-begini terus guys. Aku tuh sampai bosan ya, sampai bingung gitu kadang. Padahal kita itu kan butuh untuk ini guys. Kalau punya Express, di bagian sini guys, di bagian status ini, kalau dia nggak menjalankan misi, nggak menyelesaikan misi-misi game itu, maka terkena ini guys, weakness atau kelemahan atau kena debuff. Ini mengurangi pendapatan. Kalau ini lapisannya 10, berarti aku dikurangi 100% guys. Jadi per satu layer itu mengurangi 10% profit dari bonus buildnya guys, kayak gitu. Jadi kalau 3 hari nggak main game itu nambah 1 layer pengurangan. Tapi kalau kita main game berturut-turut, kita bisa dapat combo nih guys, nambah bonus gitu kan, gitu guys. Nah, itu kekurangan dia. Terus kadang problem dia itu kalau kita main game rewardnya nggak masuk guys. Jadi rewardnya kadang tuh apa namanya, lelet gitu. Kita udah main game lama-lama hadiahnya nggak masuk. Nah, ini yang kadang bikin sebel. Terus kalau di bagian AI agent itu yang bikin sebel, kalau kita misalnya ikut AI agent yang mana ya, yang misalnya yang ini guys, yang trading guys. Misalnya yang trading yang CU flag guys. Nah, ini karena dia tuh tradingnya itu on chain ya, on chain itu kan di jaringan Solana. Nah, ketika kita membeli, misalnya nih aku mau bidik dulu nih, misalnya di sini ya. Nah, aku mau bidik di harga sini nih guys. Di harga berapa nih? Misalnya di 0,00028 ini. Tapi karena dia itu lemot, jadi kita klik gitu buy, loading dulu guys. Tahu-tahu dapat harga di sini guys di 0,00005. Kadang kelemahannya gitu, kadang loh ya. Kayak gitu. Sama kayak jual juga kadang seperti itu, karena dia on chain gitu, jadi ada lelet nunggu dulu. Beda sama kalau kita di exchange, misalnya di Binance, OKX, atau di Indodax, atau di Pintu Peluang, itu kan bisa langsung cepat ya, karena itu cek ya, centralized exchange kayak gitu kan.
Nah itu kelemahannya yang menurutku mengganggu. Terus ini ya kelemahannya kalau di Xwelt itu, ini beberapa token ini kadang ya yang megang-megang kendali ini mempermainkan harga whales ini, menurutku itu ada kemungkinan orang dalam guys, insider. Nah ini mungkin bukan insider, ini yang ini masih aman karena udah token lama. Yang token-token baru nih guys, yang AI agent baru itu kemarin aku cek sampai ke blockchain ya, aku telusuri gitu. Kalau teman-teman itu simak videoku di YouTube lah, cek dulu videoku di YouTube ya, YouTubeku GF Network, teman-teman akan mengetahui kalau pemain di sini itu banyak insidernya guys. Meskipun aku ngerti maksud dia mau bikin FOMO gitu. Nah misal kayak ini yang nomor 1 ini aku masih bertanya-tanya, ini bisa jadi insider bisa jadi enggak gitu. Kemarin ada yang udah megang sampai berapa persen guys tokennya itu. Nah itu kan orang insider guys, maksudnya orang dalam gitu guys. Nah itu kalau di dunia kripto kurang bagus kayak gitu. Walaupun sejauh ini dia masih, maksudnya enggak inilah, bukan yang konsep full rug pull, tapi mungkin ini caranya halus lah gitu ya. Itu kalau teman-teman udah main kripto pasti ngerti lah. Nah ya intinya selalu dipahami aja guys ya, seperti itu. Ini reviewku kayak gitu guys. Jadi poin-poinnya, ini aplikasi ini masih ada kekurangan ya. Jadi kekurangannya itu masih banyak bug. Kedua, dia itu mungkin lebih fokusnya sekarang lebih ke yang memang pakai duit lah, deposit kayak gitu. Walaupun yang gratis masih ada, jadi masih aman, masih buat pemain gratis masih bisa. Kemudian mungkin transparansinya kurang, itu aja, sama mungkin izin di Indonesia kalau bisa ya dilengkapi lah. Nah kalau itu udah oke, habis itu ya nanti kalau bisa segera di listing di TGE gitu, di exchange kayak gitu token worldnya tuh. Tapi positifnya yaitu tadi, kalau buat cari uang tambahan cukup oke lah, main games bisa dapat cuan bisa, terus kita udah dapat profit bisa dicuankan, diputer lagi ya. Kita punya NFT kayak gini, ini bisa nambahin pendapatan lah. Terus kalau penarikan ya sejauh ini dia juga support untuk e-wallet, jadi nggak semuanya harus ke kripto, bisa ke OVO, GoPay, Dana, ke bank transfer juga bisa guys. Jadi menurutku ya bagi orang yang nggak kebiasaan di kripto itu kan bingung ya cara nyairinnya. Nah ini menurutku aplikasinya cukup oke. Dan sejauh ini dari dia, kalau tak baca di roadmap, dia itu ada white papernya. Teman-teman bisa simak videoku di YouTube tuh, sebenarnya udah pernah aku bahas soal roadmap dan white papernya guys. Ya walaupun ada lah miss tertentu. Nah kalau ditanya review jujur apakah ini menguntungkan, sejauh ini aku masih untung guys, masih untung lah gitu kan. Ya harapannya kalau membernya banyak dia bisa memperbaiki, terutama bug-bug itu bisa diperbaiki lah, jadinya kita bisa lebih nyaman itu untuk main kayak gitu. Sama satu lagi guys, dia kalau ada problem kita kan komplain nih, tetap dibantu sih sama dia, cuman slow respon guys, lama. Kalau kita ngirim laporan gitu misalnya via feedback kayak gini, paling dibalas 3 hari guys dari tim CS nya kayak gini guys. Jadi harus sabar guys ya kayak gitu. Sama mungkin kalau teman-teman gabung di grup Telegram dia, itu nggak di Telegram aja sih, di Facebook atau dimanapun di grup-grup Xwelt tuh teman-teman harus hati-hati ya, karena banyak orang yang nipu guys gitu, terutama untuk jual beli akun kayak gitu ya, itu yang masalah. Sama satu lagi, kalau Xspread ini di bagian market jual beli ini untuk kita kalau jual murah itu sama developer nggak ditampilkan guys. Jadi kalau aku jual di bawah harga 500 token world, padku tuh nggak akan tampil di market. Nah ini menurutku masalah, dan aku sudah ngomplain berkali-kali, ada di YouTubeku guys. Nah jadi kalau ditanya aku promosi Xwelt ya memang masih menguntungkan, tapi aku juga mengkritik Xwelt ya, jadi aku imbang aja, yang bagus ya tak bilang bagus, yang jelek tak bilang jelek kayak gitu. Nah lengkapnya ada di YouTubeku guys, ini karena terlalu panjang sebenarnya, banyak sih yang mau aku omongin ya kayak gitu. Jadi teman-teman harus pelajari dulu ya, intinya ya sebagai disclaimer dari aku ya, intinya aku sih nggak ngajak teman-teman untuk investasi di sini ya, cuman kalau mau ditanya ini ada peluangnya untuk jadi profit, ada guys. Nah tentunya teman-teman harus belajar ya, jangan percaya aja, karena di sini teman-teman tuh kalau paham main di kripto atau di dunia kayak ginian, di market kayak gini, itu ada resikonya volatil guys. Volatil tuh harga tokennya naik turun guys, itu artinya ya bisa aja kamu rungkat. Nah makanya jangan jadi orang yang mudah FOMO ya. Misalnya di ini AstroSeek kayak gini, kalau kamu investasinya masuknya salah atau memilih timingnya itu salah, kamu cuma dapat ampas guys. Nah dan perlu diingat di sini banyak whale
banyak paus, banyak orang yang punya duit gede bisa memainkan harga market guys. Karena kenapa kok gampang dimainkan? Market capnya terlalu kecil guys. Nah, beda sama kayak Bitcoin tuh, market capnya udah terlalu besar, jadi turun pun itu butuh modal yang sangat-sangat besar. Kalau ini mah market cap ampas gitu kan. Gitulah ya poinnya. Semoga ini teman-teman bisa mengerti ya. Jadi kalau ditanya ini masih oke, ya sejauh yang aku pahami masih oke ya, masih cukup bisa dimainkan. Cuman ada beberapa hal, sama ada satu lagi nih guys minusnya. Gamenya di sini itu ada yang game abu-abu guys. Game abu-abu itu game-game taruhan. Aku nggak suka juga nih. Kayak Escape Master. Ini menurutku kurang bagus ya. Terus kemudian ada namanya WinHash, mana ya WinHash? Itu juga jelek menurutku, sama balap lari run itu, sprint run itu juga jelek guys. Karena game itu game-game taruhan guys, sama PC game guys. Gak ada ya di sini. Itu menurutku kurang bagus lah. Yang lainnya masih oke. Nah ini sprint run ini juga game taruhan. Nah sama ini Pesca de Loteria, lotre kayak gini kan aku nggak suka. Ini konsep gamify, tapi konsepnya itu adalah kasino guys. Nah game-game kayak gini kan menurutku game abu-abu lah ya, walaupun dia masih banyak ya game yang lain kayak gitu. Dan menurutku yang game kayak gini nggak usah dimainin guys. Kalau kamu nggak siap, malah yang ada canduan, kamu rungkat kamu guys tuh. Nah jadi kayak gitu ya guys. Kalau memang informasi ini bermanfaat, mau diulik, kita mau cari profitnya dengan cara yang benar, silahkan teman-teman bantu share dan komen. Nanti aku akan bagikan tips dan triknya guys, biar teman-teman tuh benar-benar bisa dapat profit gitu. Jangan sampai cuman ikut-ikutan terus rungkat kayak gitu kan sayang guys ya. Oke kayak gitu guys, terima kasih ya, ciao.